Halo sahabat wirausaha, bagaimana? Tadi kita sudah belajar mengenai strategi corong pemasaran dan juga fitur-fitur ajaib yang ada di WhatsApp bisnis. Nah teman-teman, tujuan kita kan mau naikin penjualan. Caranya adalah dua. Pertama, membesarkan ukuran corong pemasaran kita. Yang kedua, meningkatkan tingkat konversi kita. Solusinya melalui konten. Tapi untuk membesarkan corong pemasaran, sebenarnya yang paling sederhana adalah menambah kontak di HP bisnis kita. Coba saya tanya teman-teman, berapa sekarang jumlah kontak di handphone teman-teman? Yo, udah lebih dari 1000 belum? Kalau belum, berarti kita harus tahu nih cara menambah kontak di handphone kita seperti apa. Dan langsung aja kita tanya ke sahabat-sahabat saya ya. Jadi kalau aku di awal-awalnya dengan menambah kontak dari grup-grup WA yang ada. Terus yang kedua nih, dari message-message yang masuk di Google My Business atau yang DM ke Instagram, kita arahin semuanya juga ke WhatsApp Business. Sehingga komunikasinya lebih intensif, plus kita juga dapat kontaknya si calon konsumen atau yang udah jadi konsumen ini. Ada lagi nih sebenarnya, karena Coklat Dalam ini punya toko dan juga sering pameran, kita juga siapin yang namanya buku tamu. Di buku tamu itu si calon konsumen atau konsumen bisa menuliskan nama, alamat email, dan juga kontak. Jadi kita juga punya deh kontak-kontak calon konsumen yang kita masukin ke WA bisnis kita juga. Nah teman-teman, kalau di saya yang bisnis jasa ini, jadi saya menggunakan dua pola. Yang pertama saya itu pakai berbayar, iklan berbayar, baik di sosial media maupun di website. Terus yang kedua, saya juga bikin konten-konten yang berbasis organik. Saya bikin konten yang nanti konten itu bisa dinikmati oleh para audien. Nah, dari traffic tadi, baik itu ad yang berbayar ataupun dari traffic yang organik, semuanya saya arahin ke yang namanya WA Business. Nah, di WA Business lah nanti saya akan lebih banyak berinteraksi dengan para calon konsumen saya. Jadi saya selalu menyiapkan brosur digital, baik mungkin simpelnya seperti price list ataupun sebuah poster yang saya buat khusus. Jadi ketika saya ketemu orang, saya langsung berkenalan sebentar, terus saya ngobrol, kira-kira ibu perlu seperti ini nggak? Atau mungkin bapak, saya punya produk seperti ini, saya share ya, boleh saya minta nomor bapak? Nah, di situ biasanya saya pakai ada satu fitur dari WhatsApp Business ataupun WhatsApp biasa, itu dengan mengetikkan di browser wa.me/62 nomor handphonenya. Fiturnya bisa kita lihat di gambar berikut. Nah, dengan ini kita tidak perlu capek-capek nge-save dulu nomornya sampai nomornya nanti muncul di kontak WhatsApp kita. Jadi dengan wa.me/nomor telepon ini bisa langsung menuju ke WhatsApp orang tersebut. Nah, kita sapa sebentar. Halo Pak, nama saya Rizky, bisnis saya ini. Berikut adalah brosur saya ataupun price list yang bisa kita kirimkan. Nah, setelah kita dapat kontak-kontak tersebut, saya biasanya melakukan pelabelan. Misalnya di kontak saya ada namanya Bambang, itu banyak banget. Bambang siapa ya? Saya kan suka lupa. Nah, makanya sejak saat itu saya selalu melabel siapapun yang saya catat, nomor-nomor tadi nih yang sudah kita kumpulkan, itu kita label. Misalnya Joko beras organik, karena customer beras organik saya. Atau saya dapat customer saya itu dari e-commerce misalnya, Bowo Tokopedia, atau Santi Shopee. Nah, itu saya labelin satu-satu. Kenapa? Ya karena saya harus tahu siapa orang ini, dari mana asalnya, sehingga akan relevan ketika kita akan menghubunginya lagi dengan fitur-fitur yang akan kita jelaskan nanti. Menarik nih Mister. Saya mau nambahin ya teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman sahabat wirausaha yang konsumennya merupakan bisnis alias perusahaan. Kenapa? Hal ini penting selalu melabelkan bukan hanya nama perusahaannya Mister. Saya juga melabelkan bahkan jabatan yang bersangkutan. Misalnya Bapak Joko, perusahaan X, jabatannya ketua divisi pelatihan, atau misalnya Ibu Tiwi, manajer program kewirausahaan. Selalu saya lengkapi dengan jabatan-jabatan itu. Buat apa? Supaya lain waktu ketika kita silaturahmi, kita bisa mengajukan pertanyaan bukan sesederhana apa kabar Pak, sehat,
tapi kita juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan itu meninggalkan kesan, wah, Bu Dewi ingat ya dulu saya kerjaannya gimana. Nah, itu yang mungkin bisa meninggalkan kesan tertentu untuk calon klien kita jika bergerak di bidang jasa. Nah, kan penting banget kan, label itu sangat bermanfaat. Tapi ada satu lagi yang nggak kalah pentingnya. Mereka juga punya kontak kita. Ketika kita menghubungi mereka, mereka juga tahu siapa sih nomor ini, bukan hanya nomor kosong yang tidak mereka tahu. Jadi kalau udah lepas dari pertemuan itu mungkin saja mereka lupa. Ingat ya, ketika mereka tidak menyimpan nomor kita, mereka tidak akan bisa menerima broadcast yang kita kirimkan ke mereka. Nah itu kan bahaya banget tuh. Jadi percuma kita punya kontaknya dia, tapi dia nggak punya kontak kita. Akan sulit untuk broadcast. Kalau Mbak Maika punya tip khusus nggak nih? Aku juga punya strategi nih. Jadi aku simpan nomor kontaknya Coklat Dalam online di handphone aku sendiri. Terus kalau kita lagi punya lawan komunikasi, biar supaya nyimpennya gampang di lawan komunikasi kita, aku kirimin deh nomorku sendiri. Aku contohin ya, aku kirim ke Mr. Popo nih ya. Nah, enaknya nih kalau udah aku dikirimin kayak gini, kan jadi lawan komunikasi kita cuma tinggal satu langkah aja nih. Save aja gitu langsung. Langsung di save gampang. Lebih gampang kan gitu daripada kalau misalnya kita minta lawan komunikasi kita nge-save nomor kita. Mereka harus buka dulu di phone book, masukin nama, terus masukin nomor handphone, masukin alamat, apalagi gitu informasinya, baru di-save. Ada 3 langkah nih. Jadi lebih enak kirim aja langsung nomor kita. Terus ada juga nih Mr. Popo sama Mbak Dewi. Jadi di akhir transaksi kita juga akan mengucapkan nih, terima kasih sudah melakukan transaksi di kami. Kalau misalnya ada keluhan atau masukan, bisa di-save nomor kami untuk menyampaikannya. Jadi memang ada ajakan khusus untuk teman-teman lawan komunikasi kita, calon konsumen atau konsumen, itu untuk menyimpan nomor kita. Satu lagi nih, jadi ini yang kita rencanakan dicetakan selanjutnya adalah di kemasan ini kita akan pasangin QR code-nya juga. Nah, QR code ini kalau misalnya ada konsumen yang benar-benar sudah punya desire nih, tertarik buat beli, tapi nggak pengen beli hari itu juga, ya udah, jadi bisa scan di kemasannya. Habis di scan di kemasan, terus bisa kita konekin juga ke WhatsApp bisnis kita. Jadi biar lebih banyak kontak kita yang ada di WhatsApp bisnis. Nah, setelah ini proses yang nggak kalah pentingnya adalah menyimpan, mencadangkan, atau mungkin bahasanya membackup nomor-nomor tadi nih. Seringkali kan ganti handphone misalnya, atau beli handphone baru yang lebih bagus. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang lupa kan, wah ini tadi kemarin kita simpan di handphone yang lama. Nah itu kan bisa jadi kita kehilangan kontak yang mungkin udah bertahun-tahun kita simpan kan. Caranya gimana? Mungkin buat teman-teman yang menggunakan handphone Android, bisa menggunakan Google Contact, itu gratis. Jadi teman-teman selalu, kalau saya yang lakukan adalah menyimpan nomor telepon itu sesuai peruntukan emailnya. Misalnya ini saya punya kontak beras organik, maka saya akan save di email, di kontak. Jadi saya pilih ada kontak beras organik, saya simpan di situ. Pelanggan toko kuenya saya akan simpan di email toko kue itu. Jadi semua akan langsung terbackup di email. Jadi kemanapun saya pergi, atau misalnya saya punya pegawai di handphonenya, bisa saya instalkan email tersebut, langsung kontaknya akan pindah ke sana. Itu mempermudah. Tapi kalau mungkin teman-teman menggunakan handphone lain, misalnya katakanlah iPhone, nah itu juga sama. Itu kalau disimpan di dalam kontaknya, maka secara otomatis akan terbackup di Apple Contact ataupun iCloud. Dan jangan lupa simpan backupnya juga. Jadi kontak itu bisa kita tarik kok semuanya ke dalam komputer, biasanya dalam bentuk file tertentu ataupun disimpan di dalam harddisk komputer teman-teman. Teman-teman, aku punya tambahan nih. Nah, biasanya nih kejadiannya saya banyak menemui para pelaku usaha ini yang dia lupa password emailnya. Nah, biar nggak lupa, teman-teman saya kasih tips. Kalau saya nih ya, nyimpen backup untuk password dan email biasanya pakai aplikasi di Android kita, namanya Catatan. Ini saya tunjukkan contoh backup akses ke email saya. Nah, ini juga penting teman-teman, penting karena nanti ketika teman-teman itu misalnya nih ganti handphone ataupun nanti misalnya teman-teman mau login ke gadget yang lain. Saya tambahkan teman-teman, selain di backup ke catatan, biasanya saya juga ngasih yang namanya
keamanan ganda bagi setiap akun sosial media saya, termasuk juga di email. Fungsinya buat apa? Ya menghindari kejadian bajak dan sebagainya. Terus, nah ini juga penting teman-teman, upayakan jangan sering ganti yang namanya nomor handphone dan nomor WA, karena banyak sekali kejadiannya kayak gini. Nomor WA-nya bisa jadi menggunakan nomor handphone yang lama, tetapi nomor untuk handphonenya yang bisa di SMS itu pakai nomor yang baru. Nah, cilakanya kalau teman-teman mau masuk ke akun sosial media dan butuh verifikasi nomor kontak, nah SMS-nya nggak bakal masuk. Maka dari itu saran saya, kalau untuk bisnis, nomornya tetap dijaga, baik itu untuk WA maupun untuk nomor SMS-nya. Nah, satu lagi nih tambahan saya teman-teman. Kalau teman-teman itu menggunakan WA bisnis dan sudah punya nama bisnis, saya sarankan jangan juga diganti. Kenapa? Ya nanti kalau teman-teman itu mengganti nama WA, misalnya nih, saya kan punya WA bisnis dengan nama Satu Asa tapi ejaannya lama, Satu Asa. Nah, misalnya saya ganti dengan nama Satu Asa dengan ejaan biasa. Nah, itu bisa kedetek sama si WA sebagai ya semacam spamming lah. Nah, akibatnya nanti kita itu tidak bisa menggunakan nama bisnis lagi di WA di nomor kita itu. Jadi saran saya kalau memang sudah firm dengan nama bisnisnya, saran saya tetap gunakan itu sampai kapanpun, biar itu juga memudahkan. Dan WA ini menurut saya cukup bagus juga. Kenapa? Karena biar nama bisnis yang kita pakai ini kelihatan profesional, tidak gonta-ganti kayak gitu. Saya pun berusaha untuk selalu menggunakan nama yang sama untuk bisnis saya. Nah, itu tips tambahan dari saya, Mr. Popo. Nah, itu tadi kita sudah dapat tips yang banyak banget. Saya coba recap satu-satu. Yang pertama, teman-teman harus punya cara untuk mengumpulkan kontak yang banyak. Yang kedua, melabel semua kontak itu. Yang ketiga, pastikan mereka menyimpan kontak kita juga agar fitur broadcast di WhatsApp bisa kita pakai. Yang keempat, data-data kontak tadi jangan lupa di backup baik di Google Contact maupun di Apple iCloud. Bisa juga teman-teman backup di komputer teman-teman. Yang kelima, jangan sering-sering ganti nomor. Saya lanjutin. Yang keenam, ini juga penting, yaitu jangan gonta-ganti nama bisnis. Apalagi kalau kita sudah berkomunikasi dengan konsumen menggunakan aplikasi WhatsApp bisnis.